Dalam sejarah gereja, di abad kelima, ada seorang yang kita sebut sebagai Bapak Gereja, Agustinus. Dia itu bertobat di sekitar umur 30 tahun. Banyak hal yang dia jalani, dia alami dalam masa 30 tahun tersebut, sampai akhirnya dia bertobat. Dan tahun-tahun telah dia lalui, pengalaman telah dia lalui, dan juga hal-hal yang menjadi pergumulan dia, pengalaman dia setelah dia bertobat, dia tulis dalam sebuah buku, sebuah biografi, autobiografi sesungguhnya. Ini disebut sebagai The Confession, pengakuan. Ya. Dia ceritakan apa yang dia alami. Dan salah satu hal yang dia sebut dalam autobiografinya adalah pemahaman dia tentang kerinduan kita terhadap Tuhan. Bapak Ibu, kita ini diciptakan Tuhan, melekat di dalam hati Tuhan, dan hati kita, dibawa lahir, itu suatu kerinduan kepada Tuhan. Jadi dia katakan bahwa di dalam hati kita itu ada kevakuman, ada kekosongan. Apapun juga yang bisa kamu miliki, yang bisa kamu nikmati, apapun itu juga. Segala hal yang baik dari dunia ini membawakan kamu barangkali banyak sukacita, banyak kegembiraan. Tapi diam-diam di dalam hati kamu itu tetap ada sebuah kekosongan. Dan kekosongan ini hanya akan bisa diisi oleh Tuhan. Dan kamu hanya akan merasakan kepuasan, merasakan tak ada lagi yang kurang ketika di dalam hidupmu itu ada Tuhan. Maka Bapak Ibu merasakan seperti ini? Kerinduan kepada Tuhan, ingin dekat kepada Tuhan. Tuhan Allah adalah roh. Kita tak bisa melihat Dia, tak bisa menyentuh Dia. Dia tidak bisa dinyatakan dalam sebuah patung atau sebuah berhala. Itu terlalu merendahkan Tuhan. Dan Tuhan Allah tidak ingin dikenal, dinyatakan dalam bentuk sebuah berhala. Karena Dia adalah roh yang maha kuasa. Jadi kita manusia dalam jasmani, dalam daging, merindukan Tuhan yang tak kelihatan. Bagaimana caranya? Bagaimana kita bisa merasakan bahwa kita hidupnya ini dekat dengan Tuhan. Kita yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, di dalam diri sudah ada Tuhan. Kekosongan, kevakuman itu pada prinsipnya sudah terisi. Tetapi kita perlu berusaha setiap saat hidup dengan Tuhan ini, sehingga kehadiran Tuhan kita rasakan jadi suatu pengalaman yang nyata. Dan itulah yang akan menyempurnakan kepuasan di dalam hati kita. Bahwa kita ini benar-benar dalam persekutuan dengan Tuhan, dan tidak ada yang kurang di dalam hidup kita ini. Mazmur yang tadi kita bacakan ayat 4 sampai 6, satu penggalan pendek dari Mazmur 27 ini ditulis oleh Raja Daud. Daud juga seorang manusia biasa, sama seperti kita. Kitab berbicara tentang dirinya, seorang gembala kambing domba, dengan saudara yang banyak dan keluarga yang besar.
Jadi tak ada yang sangat khusus atau ada pembinaan yang khusus terhadap dirinya, tidak ada. Dia hanya seorang manusia biasa, sama seperti kita. Hal ini saya sebutkan supaya Bapak Ibu mempunyai keyakinan Daud dia bisa mencapai suatu kedekatan sedemikian dengan Tuhan. Kita pun bisa, kalau kita mau bersungguh-sungguh berusaha. Seluruh hidup Daud penuh dengan iman, percaya pada Tuhan. Hidupnya bersandar kepada Tuhan. Hidupnya penuh dengan ibadah dan puji-pujian kepada Tuhan. Dan dengan itu juga hidupnya penuh dengan anugerah dan pertolongan Tuhan baginya. Dia hidup sampai usia 70 tahun. Ya, memerintah sebagai raja 40 tahun. Hidup sampai tua. Sampai ubanan. Dan dia meninggal ketika telah uzur. Ya, ketika tubuhnya telah begitu lemah, kehilangan kekuatan, dan dia meninggal dengan baik. Itu adalah sebuah kehidupan yang bisa kita katakan sempurna. Kalau manusia bisa berharap kehidupan seperti Daud, itu kehidupan yang baik. Tapi kunci dalam kehidupan Daud ini adalah hatinya. Dia mempunyai sebuah hati yang mengasihi Tuhan, sebuah hati yang merindukan Tuhan, sebuah hati yang ingin dekat dengan Tuhan. Tuhan tidak kelihatan, tapi Tuhan ada. Tuhan itu hidup di dunia roh. Dan dia berusaha sebagai manusia dalam tubuh dan jasmani, berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhan yang adalah roh ini. Dan dia mempunyai persekutuan dengan Tuhan. Pagi hari ini saya pilih beberapa ayat ini untuk dibacakan, dibicarakan oleh Bapak Ibu. Apa tujuannya? Supaya Bapak Ibu, kamu juga demikian, ya. Kiranya dalam hati kamu itu juga muncul sebuah kerinduan, ingin dekat dengan Tuhan. Kita ada orang Kristen yang tertebus oleh Tuhan Yesus, oleh Juru Selamat kita. Kita ada ciptaan baru. Kita bukan lagi manusia lama seperti orang-orang di dunia ini. Maka seharusnya sudah patut bahwa di dalam diri kita ini ada sebuah keinginan setiap saat, setiap waktu ingin dekat dengan Tuhan Allah kita. Saya berharap setelah kita menyaksikan apa yang dilakukan oleh Raja Daud, kita juga terdorong, ya, ingin seperti Daud, ingin seperti dia, ya, hidupnya dekat dengan Tuhan, dan melakukan hal-hal yang dia lakukan, supaya kita juga sama seperti dia, bisa merasa dekat dengan Tuhan. Jadi apa yang dia lakukan? Mari kita lihat di ayat keempat. Ya, satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Nah, sepanjang hidup Daud tentu banyak hal yang dia minta kepada Tuhan. Kalau kita baca sejarahnya, ya, di kitab 2 Samuel, selama dia masih muda, masih di ketentaraan, ketika dia
dikejar oleh Raja Saul, dan ketika dia telah memerintah sebagai raja, banyak hal yang terjadi, banyak hal yang dia perlukan, banyak hal yang dia minta kepada Tuhan. Tapi di sini dikatakan satu hal telah kau minta kepada Tuhan. Apa artinya? Maksudnya adalah dari segala hal yang dia rasa perlu, ada satu hal yang sangat istimewa yang dia benar-benar rasakan, dia perlu, dia mau. Apa hal yang dia inginkan ini? Satu hal telah kau minta kepada Tuhan. Apa satu hal itu? Satu hal yang paling istimewa yang betul-betul dia inginkan. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Dia tak meminta supaya umurnya dibuat sangat panjang, tidak. Dia juga tidak meminta supaya kerajaannya diperluas jauh melebihi apa yang telah dia miliki. Dia tidak juga minta seperti itu. Itu hanya perkara duniawi. Perkara duniawi dan arti tertentu memang sangat bermanfaat untuk kita. Tapi perkara duniawi pada akhirnya bukanlah hal yang terutama di dalam diri kita. Karena kita ini ada roh. Dalam diri kita ini ada roh. Dan roh kita merindukan Tuhan. Kepuasan kita itu ada pada Tuhan, bukan pada apapun juga perkara duniawi ini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Maksudnya bukan dia mau menjadi seorang imam, bukan. Imam melayani rumah Tuhan, tinggalnya di sekitar, baik waktu itu masih kemah suci. Ya, zaman Daud, bait sucinya belum dibangun. Jadi mereka mereka memasang tenda, lalu di dalamnya ditempatkan tabut perjanjian. Nah, tabut perjanjian itu melambangkan kehadiran Tuhan. Dan di sekeliling kemah ini, itu ada tenda-tenda tempat tinggal para imam. Dia tidak berpikir dia mau menjadi imam, bukan. Dia juga tidak berpikir mau menjadi seperti orang Lewi, tidak juga. Tapi apa dia bicarakan? Bila aku mau diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Maksudnya apa? Maksudnya dia ingin selalu mendekat ke tabernakel ini, ke kemah suci ini. Daud telah membawa tabut perjanjian itu ke Yerusalem, ibu kotanya. Dari situlah dia bangun sebuah tenda, dan tabut perjanjian ditempatkan di dalam tenda itu. Dan itu menjadi simbol kehadiran Tuhan. Dari situlah para imam mengajarkan bangsa Israel firman Tuhan. Dan Daud bilang dia ingin diam di rumah Tuhan seumur hidupnya. Maksudnya adalah dia ingin selalu dari istananya pergi ke kemah suci ini. Karena kemah suci ini dengan tabut perjanjian dalamnya melambangkan kehadiran Tuhan. Tuhan Allah ada di situ. Dan dia ingin selalu pergi ke situ. Keluar dari istananya dan ke kemah suci. Karena dia merasa disitulah Tuhan berada. Kalau dia pergi ke sana, dia merasa dekat dengan Tuhan. Di situ dia akan melihat para imam yang mengajarkan firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Hal-hal yang berhubungan Tuhan itu ada di situ. Bisa dia lihat, bisa didengar, bisa dia saksikan.
Dan semua hal ini membuat dia merasa dia itu dekat dengan Tuhan. Dan dia bilang, aku ingin diam di rumah Tuhan. Ya. Aku ingin selalu ada di situ seumur hidupku. Sampai dia sudah tua, sampai dia mati. Dia ingin selalu ada dekat dengan tempat di mana Tuhan berada. Kita mempunyai kerinduan seperti Daud ini? Apakah kita juga ingin diam di rumah Tuhan seumur hidup kita? Cobalah saudara-saudara Bapak, kamu pikir apa yang kamu mau? Kamu udah jadi Kristen berapa lama? Apa yang kamu mau? Orang muda ingin membangun karir, ingin berkeluarga. Apakah itu saja yang kamu mau? Kalau dalam hati kamu hanya menginginkan urusan duniawi ini, aku ingin sukses dalam kuliah, tak ada lagi yang saya pikirkan. Saya hanya mau selesai kuliah dengan berhasil. Tak ada yang kamu pikirkan. Aku hanya mau usaha saya berhasil, menjadi besar. Pagi, siang, malam itu saja yang saya pikirkan. Tak ada lagi yang saya pikirkan. Hanya usaha saya. Saya ingin berkeluarga. Kalau itu saja yang kamu pikirkan, kita ini beda sekali dengan Daud. Ya, kalau itu saja yang kamu pikirkan, kamu beda sekali dengan Daud. Daud merindukan Tuhan, tapi kamu tak merindukan Tuhan. Kenapa bisa kamu tak merindukan Tuhan? Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang akan memberikan kamu hidup kekal, Tuhan yang akan membangkitkan kamu kembali untuk kehidupan kekal selamanya. Dan kamu tak merindukan Dia. Pikiran kamu begitu pendek, pandangannya begitu pendek, hanya untuk urusan dunia yang berapa puluh tahun. Yang kekal, yang tinggi, yang surgawi itu tak dipikirkan. Kamu tuh pikirannya sangat pendek. Dan itu tidak baik. Kita harus bertobat, harus berubah. Tuhan telah menciptakan kita. Dan kita telah dilahirkan. Ada tahap-tahap dalam hidup kita. Ada tahap kita masih kecil, tahap ketika kita telah menjadi pemuda, tahap kita nanti menjadi orang dewasa, tahap kita sudah usia tua, usia indah. Setiap tahap dengan hal-hal yang jadi tanggung jawab, dengan hal-hal yang kita cari, yang kita inginkan. Itu ada bahagian dari tanggung jawab kita sebagai manusia yang hidup. Manusia yang hidup memang punya tugas. Memang ada harus dikerjakan, ada harus dicari, ada harus dimaukan. Itu bagian hidup kita sebagai manusia. Tapi kita tak boleh hanya demikian. Dalam setiap tahap kehidupan kita harus ada dalam diri kita itu kerinduan kepada Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan kita. Sebagai anak-anak kita mengajar mereka untuk merindukan Tuhan. Sebagai pemuda, kamu harus merindukan Tuhan. Urusan duniawi ini perlu kita kerjakan, tapi Tuhan tak boleh kita tinggalkan.
Muda-mudi barangkali adalah waktu yang banyak sekali tantangan untuk meninggalkan Tuhan. Karena itulah waktunya kita penuh dengan energi, penuh dengan kemauan, penuh dengan semangat. Karena semuanya masih baru, kita ingin melihat, ingin mengetahui, ingin mencapai. Gampang Tuhan itu kita kesampingkan. Gitu. Kita tak akan menyangkal Tuhan. Kita tak akan pernah bilang, aku ini bukan Kristen. Tidak akan pernah. Tapi hati ini tak merindukan Tuhan. Itulah harus kita jaga. Dalam kota, keluar kota, di mana kita berada, hati ini harus dijaga. Aku harus mengingat Tuhan, merindukan Tuhan. Urusan duniawi, kuliah kita, pekerjaan kita, harus kita kerjakan maksimal. Tapi Tuhan harus selalu di hati. Tuhan harus selalu dekat sama kita. Orang dewasa di usia indah juga demikian. Usia indah dan usia kita sudah semakin dekat kepada Tuhan. Harusnya lebih lagi kita merindukan Tuhan. Karena waktu kita bertemu Tuhan itu sudah jauh-jauh lebih dekat dibandingkan dengan ketika kita masih muda. Di setiap tahap dalam kehidupan kita, meskipun kita mempunyai kesibukan, tetap harus kita pelihara dalam diri kita ini kemauan, keinginan untuk dekat kepada Tuhan. Daud dia melakukannya dengan pergi ke tabernakel, pergi ke kemah suci, di mana tabut perjanjian ada, di mana para imam ada, di mana firman Tuhan itu diajarkan. Semuanya ini membuat dia itu merasakan kehadiran Tuhan. Jadi bagi kita, kita harus datang pada pertemuan-pertemuan yang akan mengingatkan kita tentang Tuhan. Pada pertemuan-pertemuan di mana firman Tuhan dibacakan, nyanyian dipujikan, yang semuanya akan mengingatkan kita kepada Tuhan. Kita harus rajin menghadiri pertemuan ibadah kita, pertemuan persekutuan kita. Karena semuanya itu ada sarana kasih karunia, alat yang Tuhan pakai untuk menarik kita mendekat kepadanya. Jadi Bapak Ibu, kamu harus berpikir demikian. Hari Minggu saya pergi ke gereja, saya pergi beribadah. Dan di sana saya akan melihat sesama orang Kristen. Di sana saya akan melihat rumah Tuhan. Di sana saya akan mendengar pujian tentang Tuhan. Saya mendengarkan firman Tuhan. Semuanya itu mengingatkan saya kepada Tuhan. Dan akan menarik saya mendekat kepada Tuhan. Demikian juga dengan persekutuan. Jadi kita harus rajin untuk menghadiri pertemuan-pertemuan kita ini. Karena ini semua menjadi alat Tuhan untuk mendekatkan kita kepada dirinya. Kita harus gunakan semua hal yang bisa mendekatkan kita kepada Tuhan. Ketika kita tidak di gereja pada hari Minggu, di hari-hari yang lain, apa yang bisa kita gunakan, yang bisa menolong kita untuk mendekat kepada Tuhan? Puji-pujian, lagu,
syair, bahkan musik instrumental, himne. Ketika kita dengar, dia itu mengangkat kita kepada Tuhan, ya, dan membuat kita merasa dekat dengan Tuhan. Apakah kita punya kebiasaan mendengarkan lagu-lagu himne di rumah? Kalau di kantor kita punya ruang sendiri, atau ketika kita bawa kendaraan, ada tidak kebiasaan kita hidupkan lagu-lagu rohani, himne, ya, syairnya, musiknya akan mengangkat kita kepada Tuhan. Atau kita buka pembacaan kitab suci, dan ayat firman Tuhan kita dengar itu membawa kita dekat dengan Tuhan. Ini semua ada alat bantu. Ketika kita mendengar, kita jadi teringat. Dan apa yang kita dengar itu bisa menumbuhkan iman di hati kita, membuat kita merasa dekat dengan Tuhan. Nah, jadi kita sekalian harus perhatikan, apa kita ada memanfaatkan, menggunakan alat-alat yang bisa membantu kita untuk mendekat kepada Tuhan ini. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Kiranya kita bisa mengutip ayat ini, dan kata-kata ini juga jadi perkataan di hati kita. Satu hal telah aku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Daud merasa begitu senang dia berada di kemah suci itu, menikmati baiknya, menikmati sesuatu hal yang dia rasakan sungguh menyenangkan. Kita harus belajar ketika kita beribadah di rumah Tuhan, terutama kita bisa menikmati ibadah kita ini. Setiap hal yang dilakukan bersama-sama di sini, ya, menjadi kenikmatan bagi kita. Hal yang kedua, dikatakan demikian. Dalam kemahnya, aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dalam kemahnya, dalam kemah suci itu, hal kedua yang mau dilakukan oleh Daud, dia bilang, aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Pada zaman dahulu, dalam bahasa Israel, ungkapan rasa terima kasih, ungkapan pengakuan dosa, dan banyak hal lainnya itu, semuanya diwujudkan dalam bentuk korban persembahan, korban yang dibakar. Kalau kamu berdosa, kamu datang dengan korban bakaran itu juga. Tapi kalau kamu ingin bersekutu dengan Tuhan, ingin menyatakan rasa hormat kamu kepada Tuhan, kamu juga bisa datang dengan membawakan korban bakaran itu. Dan inilah dilakukan oleh Raja Daud. Dia bilang, aku mau datang ke kemahmu, mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Dia ingin datang dengan seekor binatang atau lebih, dan dia mau korbankan itu, dibakar kepada Tuhan dengan sorak-sorai, dengan hati yang gembira sekali. Setelah kedatangan Tuhan Yesus, kita tidak lagi melakukan korban bakaran, karena Tuhan Yesus telah menggenapi semua tuntutan, ya, hukum ibadah ini.
Tapi ketika Daud membawa sebuah korban bakaran, itu ada ungkapan dari rasa syukur hatinya kepada Tuhan. Dia ingin berikan sesuatu kepada Tuhan. Dan sikap inilah yang harus ada pada kita, Bapak Ibu. Kalau kita ingin dekat kepada Tuhan, maka dalam hati kita itu pasti ada sebuah keinginan. Saya ingin berbuat sesuatu bagi Tuhan. Saya ingin berbuat sesuatu bagi Tuhan Yesus. Saya ingin lakukan sesuatu bagi Tuhan. Guru saya, almarhum Pendeta Timotito, dia selalu mengajarkan kami begini: lakukan sesuatu bagi Tuhan Yesus setiap hari. Lakukan sesuatu bagi Tuhan Yesus setiap hari. Lakukanlah sesuatu bagi Tuhan Yesus setiap hari. Karena di hati kita ini ada kasih yang besar kepada Tuhan. Kita ingin berbuat sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Kita ingin berbuat sesuatu bagi Tuhan Yesus. Dan kita akan berpikir, apa yang bisa saya lakukan bagi Tuhan? Betul. Dalam rumah, di tetangga kita, di tempat kerja kita, di tempat kita sekolah, di dalam gereja, selalu ada hal yang bisa kita lakukan bagi Tuhan Yesus. Orang yang rindu pada Tuhan akan selalu berbuat sesuatu bagi Tuhan Yesus. Ketika hati Bapak Ibu merindukan Tuhan Yesus, kamu akan juga terpikir, apa yang bisa saya buat bagi Tuhan Yesus? Gitu. Apa yang bisa saya buat bagi Dia? Jadi coba pikirkan, apa yang bisa kamu lakukan bagi Tuhan Yesus setiap hari? Apa yang bisa kita lakukan bagi gereja Tuhan Yesus? Saya memikirkan banyak hal yang bisa gereja lakukan bagi Tuhan Yesus. Pelayanan kita tidak boleh hanya di antara 4 dinding ini saja. Pekerjaan Tuhan Yesus, pekerjaan Tuhan Yesus itu harus setinggi-tingginya dan seluas-luasnya dan sebesar-besarnya. Hanya dibatasi oleh dedikasi dan iman kita. Ini sudah saya pikirkan ketika saya masih umur 20-an tahun. Apa yang bisa gereja lakukan bagi Tuhan Yesus hanya dibatasi oleh dedikasi dan iman kita. Hanya dibatasi oleh kerelaan kita untuk bekerja dan iman kita. Seberapa besar kita bersedia bekerja dan seberapa besar kita bersandar pada Tuhan, itulah yang membatasi apa yang bisa lakukan gereja bagi Tuhan Yesus. Dan itu berarti bisa sangat luas dan sangat besar. Pernah dengar kisah seorang Inggris bernama George Muller? George Muller. Dia bisa menghidupi anak yatim piatu sampai 5.000 orang. Hanya berdasarkan persembahan. Bapak Ibu, persembahan bukan penghasilan. Sebuah usaha, sebuah dagangan, kita bisa
memperkirakan penghasilan didapat. Tapi penghasilan dari jemaat tak bisa. Kamu tahu tidak? Saya sadar hal ini dari dahulu. Persembahan dari jemaat tak bisa diprediksi. Usaha bisa diprediksi berapa kita peroleh. Kita bisa perkirakan. Tapi persembahan jemaat tak bisa prediksi. Karena persembahan jemaat berdasarkan hati. Berdasarkan kerelaan hati. Berdasarkan kasih jemaat kepada Tuhan. George Muller, dia bisa memimpin satu pelayanan menghidupi 5.000-an hidup piatu berdasarkan persembahan saja. Sesuatu yang tak bisa dipastikan pasti ada. Karena persembahan bisa ada, bisa tidak ada. Tapi dia beriman dan dia bisa. Maka saya bilang dibatasi oleh iman. Seberapa kita percaya Tuhan akan menyiapkan, Tuhan akan menyediakan. Banyak sekali Bapak Ibu hal yang bisa kita kerjakan. Di Batam ada begitu banyak anak, begitu banyak remaja, begitu banyak muda-mudi, begitu banyak orang dewasa, begitu banyak usia indah. Kenapa kita tak bisa menerobos dan berbuat lebih banyak bagi Tuhan? Dedikasi kita, kerelaan kita bekerja, itulah yang akan menentukan. Iman kita kepada Tuhan, itulah yang akan menentukan. Bapak Ibu, apabila kita berpikir gereja kita mau berbuat jauh lebih besar bagi Tuhan Yesus, yang dibutuhkan bukan hanya dana, yang dibutuhkan adalah tenaga. Belakangan seminggu terakhir kita akan baca kasus satu organisasi yang lagi punya masalah besar. Tak usahlah saya sebut nama mereka, karena kita di dalam mimbar Kristen. Tapi satu hal yang saya perhatikan adalah kenapa mereka bisa melakukan begitu banyak hal. Tahu tidak kenapa? Relawan. Istilahnya relawan, tenaga sukarela. Jadi ketika di suatu daerah terjadi bencana, tenaga sukarelawan yang gerak dulu. Sebelumnya di Jakarta bergerak, relawan daerah bergerak langsung. Relawan kan tak dibayar Bapak Ibu. Ketika gereja, kalau kita ingin gereja berbuat jauh lebih banyak bagi Tuhan Yesus, yang dibutuhkan relawan. Tapi saya tak mau pakai istilah relawan. Ini istilah yang umum di Pak Dunawi. Yang kita mau bicara adalah membutuhkan jemaat ikut serta, jemaat berpartisipasi, masing-masing dalam bagiannya. Mungkin sedikit sana sini, tenaga sedikit sana sini, waktu sedikit sana sini. Tapi banyak yang bekerja, banyak yang menyumbangkan waktu dan tenaganya. Itulah bisa membuat gereja melakukan pekerjaan luas. Bagaimana gereja mau menggaji orang untuk pekerjaan luas kalau semua yang bekerja harus orang full time? Bagaimana kita bisa mengumpulkan persembahan yang cukup untuk membayar puluhan dan ratusan pekerja full time? Tak mungkin. Bukan tak mungkin lah, tapi saya rasa kita tak boleh bekerja seperti itu. Semuanya harus pakai tenaga full time yang dibayar dengan gaji penuh. Kita bisa bekerja apa kalau semua harus begitu? Tapi dari jemaat, dari kita yang mengasihi Tuhan, yang ingin menggunakan waktu kita, tenaga kita, bekerja sedikit sana sini untuk Tuhan, dikumpulkan semuanya tenaga dan waktu itu banyak sekali, dan itulah yang bisa melakukan pekerjaan banyak bagi Tuhan. Jadi kuncinya, kalau kita mau berbuat banyak bagi Tuhan, adalah kita mau berikan waktu dan pikiran kita kepada pekerjaan Tuhan.
Masing-masing ya sesuai dengan talentanya, masing-masing sesuai dengan waktu yang bisa dia berikan kepada Tuhan. Tapi kalau semua berbuat, kita bisa berbuat banyak sekali untuk Tuhan. Kuncinya ya Bapak Ibu, berbuat banyak bukan dengan merekrut tenaga full time yang lebih banyak, tapi menggerakkan jemaat yang lebih banyak untuk berpartisipasi dalam pelayanan. Dulu ya Bapak Ibu, saya selalu berpikir jemaat bukan hamba Tuhan, didorong melayani bagaimana mereka mau. Tapi saya salah berpikir seperti itu. Karena apa? Karena jemaat juga sama seperti saya. Dalam diri kita sama, punya sebuah kerinduan untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan Yesus. Punya kerelaan untuk berkorban bagi Tuhan Yesus. Kita semua punya hal ini. Jadi gereja harus menyediakan jalannya supaya semua jemaat bisa berbuat, dan kamu bisa berkorban bagi Tuhan Yesus, dan kamu akan merasakan sukacita. Saya bisa berbuat hal ini bagi Tuhan Yesus, walaupun bukan banyak, tapi saya bisa berbuat. Inilah hal-hal yang punya nilai kekal yang saya buat bagi Tuhan Yesus. Segala hal yang saya usahakan dalam dunia ini hanya untuk dunia ini, sementara dunia ini nanti dia akan hilang semua ketika saya mati. Tapi hal-hal yang saya buat bagi Tuhan Yesus, dia akan kekal di surga. Dan kita semua punya keinginan sama. Saya ingin berbuat sesuatu dengan nilai-nilai yang kekal dalam kerajaan surga. Saya yakin Bapak Ibu juga punya pemikiran seperti ini. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Kita juga mau dengan sorak-sorai berbuat sesuatu bagi Tuhan. Aku mau menyanyi tambah mazmur bagi Tuhan. Itulah puji-pujian dari hati kita. Ya. Dengan rasa syukur kita menyanyi karena Allah itu baik. Jadi ketika Bapak Ibu menyanyi di gereja, nyanyilah dengan sepenuh hati. Daud melakukannya, dan semua hal ini membuat dia menjadi seorang yang merasa dekat dengan Tuhan Allah. Nah, jadi Bapak Ibu, hal-hal yang kita bicarakan pagi hari ini ada hal-hal rohani, hal-hal yang ada jauh di dalam batin kita ini, dalam roh kita. Tapi inilah hal yang akan membuat kamu merasa saya ini dekat dengan Tuhan, dan hidup saya ini begitu bermakna, ya, dan merasakan suatu kebahagiaan yang sejati. Mazmur 27 ya ayat 4 sampai 6 bisa kita garis bawahi dan kamu renungkan. Dan berdoa supaya Tuhan berikan kekuatan supaya kita bisa lakukan. Dan kiranya Tuhan jadikan kita, Tuhan ubahkan gereja kita yang menjadi suatu gereja yang hidup, yang aktif sekali, yang dekat dengan Tuhan. Dia akan berbuat banyak bagi kerajaannya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kesaksian dari Raja Daud. Kami juga ya Tuhan rindu kepadamu. Kami ini orang yang berdosa, tinggal dalam dunia yang berdosa ini. Tuhan, seringkali ada saja penghalang antara kami dan Tuhan, sehingga Tuhan seolah-olah tidak kelihatan kepada kami, dan kami pun tidak memikirkan Tuhan. Ampunilah Bapa kesalahan kami ini. Tuhan Yesus, pindahkan, buang semua penghalang ini, semata hati kami melihat Tuhan dengan jelas, dan kami merasakan
betapa indahnya bersekutu dengan erat bersama dengan Tuhan Juru Selamat kami. Berkatilah Bapa Surgawi semua jemaat-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.